Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian Bulughul Maram. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-7 pada bab thaharah atau bersuci. Kali ini kita akan membahas terkait najis mughaladhah atau najisnya dari anjing dan babi. Langsung saja saya baca teks hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafdin lahu, dan ada lafaz lain fal yuriqhu, dengan ada kata-kata, menggunakan kata-kata lain. Wali Tirmidzi, dan menurut Imam Tirmidzi ada kata-kata lain juga di dalam hadis ini. Akhirnya bukan ulahunna biturab, akan tetapi ukhrahunna au ulahunna biturab. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai. Qal, berkata siapa Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu. Tahuru ina'i ahadikum, sucikanlah wadah dari kalian semua, salah satu kalian semua, idza walagha, ketika dijilat, fihi, ketika dijilati atau ketika menjilat, fihi, di dalam ina. Siapa yang menjilati? Al-kalbu, anjing. Ayyagsilahu sab'a marrat, hendaknya dibasuh akan ina sab'a marrat, 7 kali. Ulahunna bit-turab, dan awalnya dari basuhan 7 kali tersebut itu dengan debu. Ini diriwayatkan akhrajahu Muslim. Wa fi lafdin lahu, dan ada lafaz lain dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, fal yurikhu, hendaknya ketika anjing tersebut menjilati suatu wadah, fal yurikhu, maka air yang ada di wadah tersebut itu dibuang. Wali Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna, dan menurut Imam Tirmidzi ada lafaz lain yaitu ukhrahunna, akhirnya yang dikasih debu, au ulahunna, ataupun awalnya. Ini hadis ini berbicara terkait najisnya anjing. Sebenarnya najis, mungkin saudara-saudara sudah banyak mengetahui bahwa najis dalam fikih itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mughaladhah, yang kedua adalah najis mutawassithah, dan yang ketiga adalah najis mukhaffafah. Najis mughaladhah ini adalah khusus pada najis yang berat, yaitu najisnya anjing dan babi. Sedangkan hadis mutawassithah atau hadis mukhaffafah ini adalah najis baulus sobi, kencingnya anak kecil yang belum makan selain ASI dan juga belum sampai 2 tahun itu. Dan bagaimana tata cara membersihkannya? Kalau mughaladhah jelas seperti hadis ini, itu dibasuh 7 kali, dan salah satunya baik awal ataupun akhir itu dengan debu. Kalau hadis mukhaffafah itu cukup dengan disirami air, tanpa air mengalir, dicipratin air, bukan disiramin, mohon maaf, dicipratin dengan air. Dan najis yang ketiga yaitu najis mutawassithah, ini adalah sedang. Ini seperti kencing kita, itu najis mutawassithah. Bagaimana cara menghilangkannya?
dia disiram dengan air. Lah, najisnya anjing ini ternyata ada perbedaan ulama. Ada perbedaan pendapat antar ulama. Ulama jumhur itu menyatakan, jumhur mayoritas ulama menyatakan bahwa hadis tersebut adalah anjing itu adalah najis. Akan tetapi kebanyakan dari mereka berbeda terkait tata cara pensuciannya. Contoh saja Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika seseorang terkena air liur anjing, maka dia membersihkan dengan dibasuh 7 kali dan salah satunya dengan debu. Akan tetapi Imam Ahmad di mazhab Hambali maksudnya menyatakan tidak cukup 7 kali ditambah 1 kali. Sedangkan Imam Ibnu Hanbal, sebagian mazhab Hambali maksud saya, itu cukup dengan sabun biasa seperti kita sekarang membasuh kotoran dengan sabun ini. Dan Abu Hanifah itu berbeda sendiri, tidak 7, tidak 6, akan tetapi beliau berpendapat cukup 3 kali. Ini berdasarkan fatwa daripada Abu Hurairah. Nah, ada yang salah satu ulama, atau ada 2 ulama besar, yaitu Imam Malik dan Daud Al-Dhahiri, menyatakan, ini yang paling anti mainstream sendiri ya, menyatakan bahwa kalb atau anjing itu tidak najis. Jadi unsur yang ada di dalam anjing itu tidak najis. Lalu kenapa diperintahkan untuk dibasuh 7 kali? Itu kalau menurut Imam Malik dan menurut Daud Al-Dhahiri itu adalah unsur ta'abbudi, ibadah kita. Bukan kenajisannya tetapi ibadah kita. Adakah dalil yang dipergunakan oleh Imam Malik? Ada. Dan beliau menggunakan dalil Al-Quran. Ini tepatnya di surat Al-Maidah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallabina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Wa ma 'allamtum minal jawarihi, dan sesuatu yang engkau ajarkan minal jawarihi dari binatang buas, mukallabina yaitu anjing, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang engkau ajari seperti Allah mengajarimu, fakulu mimma amsakna. Jadi biasanya kita diperbolehkan untuk berburu binatang dengan anjing. Nah, ketika anjing ini mendapatkan binatang kan mesti digigit. Nah, Allah perbolehkan fakulu mimma amsakna alaikum, makanlah, tidak apa yang sudah digigit oleh anjing tersebut. Ini menyatakan, ayat ini menyatakan bahwa anjing itu tidak najis, karena Allah tidak melarang fakulu, makanlah. Dan ini jelas sebuah kebolehan menurut Imam Malik. Nah, beliau menyatakan bahwa itu tidak najis, dan membasuh tadi itu ya unsur ta'abudi, tidak ada unsur najisnya, tetapi unsurnya bahwa saya membasuh 7 kali itu ya karena ada ibadah yang seperti itu. Tapi ini dibantah oleh imam-imam lain, loh kalau seperti itu ya tidak faedah dong 7 kali tersebut. Tentunya ini salah satu alasan kenapa dianggap najis, seperti itu. Oke, ini terkait hukum terkait anjing ya, saya kira ya. Nah, di Indonesia ini saya sebenarnya sangat ini sekali ya,
di Indonesia ini kan orang melihat anjing itu ibaratnya sangat ini sekali, menjauhi sekali lah. Kayak anjing itu adalah binatang yang jelek. Harusnya prinsip kita melihat sesuatu adalah itu termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat pecinta terhadap binatang. Semua binatang termasuk anjing. Ini dibuktikan dengan perilaku beliau. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat ketika Fathul Makkah, perjalanan dari Madinah menuju Makkah dengan beribu-ribu pasukan, melewati seekor anjing yang sedang menyusui anaknya. Dia menggonggong. Maksud anjing ini adalah tolong jangan ganggu saya. Tolong jangan ganggu saya. Lah Rasulullah tahu itu. Maka diperintahkanlah salah satu sahabat untuk menjaga anjing tersebut jangan sampai diganggu oleh para sahabat lain. Cerita ini dituliskan dalam Al-Maghazi di kitabnya Al-Imam Al-Waqidi. Juga ada sebuah riwayat ini yang Masya Allah yang menyatakan bahwa ada seorang pezina, tetapi diampuni oleh Allah dosanya gara-gara menyelamatkan anjing yang sedang kehausan. Jadi ada satu hadis, anna mra'atan baghiyan ra'at kalban fi yaumin harim. Ada suatu orang perempuan baghiyan yang pelacur, ra'at kalban melihat seekor anjing fi yaumin di dalam suatu hari harim yang begitu panas. Yutifu bibi'rin, dia muter sumur. Qad adla'a lisanahu, dia menjulur-julurkan lidahnya. Minal atsi, karena kehausan. Fanaza'at, maka dia copotlah lahu, siapa perempuan tadi, dia copot lahu bimukiha, dengan sepatunya dia jadikan timba air dan dia kasihkan ke anjing tersebut. Dan nas tersebut di akhir dikatakan faghfirolah, dia ampuni semua dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Ini Rasulullah sendiri yang bersabda dan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Masya Allah. Saya kira ini sangat ini sekali ya, pandangan mainstream orang bahwa makhluk yang bernama anjing itu pun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Jangan apalagi malah disate anjing atau apa itu, kan banyak itu di daerah Jawa Tengah sana. Naudzubillahi min dzalik. Anjing itu termasuk juga binatang terpintar selain lumba-lumba. Kita samalah. Ayo kita bareng-bareng ikut perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyayangi semua binatang termasuk anjing yang dikatakan bahwa itu najis, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjaga binatang tersebut karena binatang tersebut adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kajian sore Bulughul Maram, sampai jumpa kembali di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.